terus membutuhkan firman-Mu Firman Tuhan. Yesus. Amin. Bagi hamba-Mu Pak Yesus. Kami terus membutuhkan firman-Mu Tuhan. Amin. Firman yang melawan, firman yang menyatakan Ya, kesalahan kami, benar, firman ya. yang membaharui kami. Firman-Mu inilah Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Dengan firman-Mu Tuhan, Engkau telah menolong kami semuanya ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Bahkan orang-orang jahat di masa lalu pun, firman-Mu telah mengubahkan kehidupan mereka. Mereka menjadi orang-orang yang percaya kepadamu dan bahkan memberi diri untuk percaya, untuk melayani Engkau ya Tuhan. Dengan caramu sendiri, Engkau berfirman dan Engkau membuat Saulus yang bertobat Tuhan. Saulus yang hatinya berkobar-kobar untuk mengejar dan membunuh orang-orang yang percaya kepadamu. Tetapi dengan caramu sendiri Engkau telah mengubahkan kehidupannya. Dan bahkan dia berani mati Tuhan, menghadapi kematian, menghadapi banyak penderitaan demi mempertahankan firman-Mu. Hari ini pun Tuhan, Engkaulah yang akan mengubahkan kami. Engkau yang terus menolong kami, membaharui kehidupan kami, membaharui kerohanian kami. Supaya kami semua menjadi umat yang memiliki rohani yang dewasa, rohani yang kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab kami ada dalam masa-masa yang tidak semakin baik, tetapi semakin mendekati kedatangan-Mu Tuhan, dan firman-Mu semakin banyak yang digenapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hidup ini di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan, Engkau yang menolong kami dari awal pertama sampai akhir pemberitaan firman-Mu. Engkau sajalah Tuhan yang dimuliakan. Biar hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu dan seluruh sidang jemaat-Mu juga dapat memahaminya. Dan Engkau menolong kami untuk melakukannya. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami siap mendengar firman. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali dapat kemurahan Tuhan, kita bisa berkumpul, bisa memuji Tuhan, dan terutama mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita menggunakan segala kesempatan ini untuk diajar oleh Tuhan. Kita merindukan supaya firman Tuhan ini terus membaharui hidup kita, mengubah kita, sampai kita menjadi pribadi yang layak di hadapan Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa saya katakan demikian? Sebab ternyata di dalam Alkitab pun ada banyak orang-orang, bahkan sudah ahli-ahli Taurat katanya ya, ahli Taurat. Tuhan Yesus memberikan teguran-teguran kepada mereka, dan bahkan dalam percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya maupun dengan orang-orang Farisi itu, bahkan banyak di antara mereka yang Yesus katakan kamu tidak akan selamat meskipun kamu sudah bicara banyak tentang firman Tuhan, tahu banyak tentang hukum Taurat, tetapi kamu tidak layak. Itu sebabnya seperti yang saya katakan tadi di dalam doa, kiranya firman Tuhan ini terus mengubahkan kita dari waktu ke waktu. Amin. Ya, mengubahkan kita menjadi pribadi yang layak di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mau bicara tentang keadaan manusia di akhir zaman. Ini kita perlu tahu, ya. Perlu kita mengetahui keadaan ini supaya kita mengerti tindakan-tindakan apa yang harus kita ambil dan perbuatan-perbuatan apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya di akhir zaman ini. Sehingga pengiringan kita kepada Tuhan tidak sia-sia, pengorbanan yang telah kita lakukan tidak menjadi percuma. Di dalam Wahyu pasalnya yang kedua, dia berkata, Yesus berkata, aku tahu pengorbananmu, aku tahu pelayananmu, aku tahu ketekunanmu, aku tahu kesetiaanmu. Ya, tetapi meskipun begitu, aku mencela engkau. Ya, artinya bahwa jemaat di sana mereka sudah melakukan pelayanan yang baik, sudah berkorban, sudah melakukan segala sesuatu yang seharusnya mereka lakukan sebagai umat Tuhan. Tetapi di hadapan Tuhan tidak melihat itu sebagai sesuatu yang harusnya mendapatkan ganjaran yang baik. Tetapi Tuhan justru
menegur mereka, ya, mencela mereka. Dan kita berdoa supaya kita tidak menjadi seperti jemaat yang ada di sana. Tetapi kita mau apapun yang kita lakukan, mungkin sekecil apapun yang kita kerjakan, kita lakukan dalam hidup ini dan juga kepada Tuhan, tidak menjadi percuma. Amin. Itu sebabnya saya mau ajak kita kembali membuka di dalam Roma pasalnya yang ke-13. Roma pasal 13 ayatnya yang ke-10 mulai. Kita baca saja ayat 10 ya, ayat 10 sampai 14. Kita akan membacanya bersama-sama. Roma 13 ayat 10 sampai 14. Hal ini kasih tidak berbuat jahat. 3 ya. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini banyak orang, ya, dan bahkan mungkin tidak tertutup kemungkinan juga di antara orang-orang yang sudah percaya, ya, baik sebagai hamba Tuhan pun anak-anak Tuhan, orang percaya, kalau tidak waspada, mereka merawat tubuh mereka melakukan segala kegiatan rohani, semua untuk kepentingan diri sendiri. Ya, mereka beriman kepada Yesus, beriman untuk kepentingan diri sendiri. So, kenapa saya katakan untuk kepentingan diri sendiri? Sebab mereka hanya mengetahui, hanya beriman bahwa Tuhan itu ada hanya untuk memenuhi seluruh keinginan mereka. Apalagi diteguhkan dengan firman Tuhan yang mengatakan, kan firman Tuhan berkata, apa saja yang kamu minta, apa saja yang kamu ingini di dalam Yesus pasti akan diberikannya kepadamu. Maka banyak orang Kristen yang hanya memikirkan bahwa Tuhan itu ada hanya untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Dan orang Kristen hanya memahami hidup mereka adalah hidup yang menerima hak. Jadi yang mereka pikirkan adalah hak mereka sebagai orang Kristen, hak mereka sebagai hamba Tuhan, hak mereka sebagai orang-orang percaya. Tetapi mereka mengabaikan, mereka melupakan apa yang menjadi kewajibannya kepada Tuhan. Padahal supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan itu, kewajibannya adalah semua yang kita ingini itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya kita tidak hanya berpegang pada satu ayat. Kita ini bukan orang Kristen satu ayat. Ya, kita ini bukan orang Kristen hanya bergantung kepada satu ayat, tetapi kita bergantung kepada Alkitab. Ya. Itu sebabnya kalau dikatakan apapun yang kamu ingini di dalam Tuhan, yang kamu minta kepada Tuhan, pasti akan diberikannya. Ada pada ayat yang lain dikatakan, apapun yang kamu ingini, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti akan diberikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu tahu keadaan manusia di akhir zaman ini. Beberapa hari ini dan tadi malam, dalam sebuah grup WA Bapak Ibu, saya bersoal jawab dengan satu orang, dia mengaku adalah Nabi Allah. Dia adalah Nabi Tuhan. Dan dia berhak menjatuhkan hukuman untuk orang-orang lain. Termasuk
dia bicara begitu ke saya tadi malam karena menurut dia saya tidak sepaham dengan pandangannya dia. Saya tidak sepaham, saya tidak sependapat dengan pemahamannya tentang ayat-ayat di dalam Alkitab. Itu sebabnya ia berkata bahwa saya adalah orang yang menghujat nama Tuhan. Lalu dia berkata, saya sudah menerima pesan baru. Saya sudah dapat pesan dari Tuhan. Saya sudah dapat pesan bahwa engkau pasti akan dihukum. Engkau akan binasa. Ya. Jadi orang-orang akan mengikut Tuhan untuk kepuasan. Ya, kepuasan nafsunya. Ada orang-orang mengikut Tuhan hanya untuk kepuasan nafsunya. Ya, nafsu daging. Paulus ada berkata ada orang yang kelihatannya sangat giat untuk Tuhan. Giat bekerja untuk Tuhan. Giat bicara tentang Tuhan. Tetapi mereka melakukannya tanpa mengerti kebenaran. Dan ini yang sedang terjadi di akhir zaman, Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan dan kita sudah dengar bahwa keadaan manusia di akhir zaman ini, tadi kita sudah baca di dalam ayat 11, bahwa saat ini kita sudah jauh lebih dekat kepada keselamatan itu dibanding ketika kita baru pertama sekali percaya. Saya gambarkan sekali lagi. Kalau keselamatannya itu misalnya, kalau kita buat gambarannya dalam hitungan kilometer, kalau keselamatan itu ada di kilometer 100, dulu kita percaya di kilometer 35. Ini kan terus berjalan nih, dari kilometer 35 terus jalan, sudah semakin dekat nih. Mungkin sekarang ini kita sudah di kilometer 75. Berarti tinggal 25 kilometer lagi, sudah semakin dekat. Dan Alkitab memberitahukan kepada kita bagaimana keadaan manusia dari 25 kilometer terakhir ini. Dan ini harus kita tahu, umat Tuhan harus tahu keadaan manusia dalam 25 kilometer terakhir ini. Kenapa kita perlu tahu? Supaya kita memiliki kebijaksanaan, supaya kita bisa bertindak dengan bijak, dan kita bisa memilih dengan baik dan benar apa yang harus kita lakukan. Supaya kita tidak terseret oleh keadaan manusia itu. Kenapa kita perlu waspada? Pada pertemuan sebelumnya, ya pada khotbah saya sebelumnya saya sudah pernah katakan bahwa saat-saat ini kejahatan itu akan bertumbuh bersama-sama dengan kebenaran. Apalagi Bapak Ibu, ya, ini semua rasanya kedengarannya sangat rohani. Ini yang saya katakan tadi ini yang orang bersoal jawab dengan saya. Ya, tadi pagi saya lihat, karena ternyata ada juga teman setelah saya itu bersoal jawab dengan dia. Akhirnya dia keluar sendiri, tarik diri. Ini orang bergerak dalam rasanya, dalam kerohanian. Ya, kedengarannya, kelihatannya mereka bergerak secara rohani. Dan saya sudah ingatkan sebenarnya, hati-hati, jangan-jangan kita berpikir kita bergerak untuk Tuhan, kita bicara untuk Tuhan, kita bekerja untuk Tuhan, kita melakukan semuanya ini karena Tuhan. Tapi sebenarnya kita sedang dipakai oleh iblis. Kenapa? Kalau apa yang berasal dari Tuhan itu mempersatukan, menyatukan, bukan memecah belah. Dan bukan menimbulkan permusuhan. Ya. Yang dari Tuhan itu suka menyatukan. Amin. Tetapi iblis itu memecah belah. Menimbulkan rasa saling curiga seorang dengan yang lain. Itu pekerjaan iblis. Sehingga saling menyalahkan. Dan itu yang terjadi mulai dari Taman Eden. Dia sudah menipu manusia. Dia membuat manusia curiga kepada Tuhan. Ketika dia berkata, sebenarnya kamu tidak akan mati. Tetapi Tuhan tahu bahwa pada waktu kamu memakannya, kamu akan tahu mana yang baik, mana yang buruk. Iblis berusaha mengelabui manusia. Membuat kecurigaan supaya manusia curiga kepada Tuhan. Dan ternyata Hawa dan Adam terjerat. Dan karena keadaan itu, setelah kejadian itu Bapak Ibu, manusia ini saling menyalahkan. Ketika Tuhan menuntut pertanggungjawaban kepada Adam,
Adam berkata, bukan aku, perempuan itu yang engkau berikan kepadaku. Itulah yang memberikannya kepadaku. Tidak ada pengakuan, tetapi saling menyalahkan. Padahal sebelumnya, Adam berkata ketika Tuhan membawa perempuan ini kepadanya, Adam yang memberikan nama kepadanya Hawa. Adam senang, Adam bahagia, sebab sekarang ia punya teman, ia punya rekan sekerja. Sebab Alkitab berkata pada waktu itu segala binatang semuanya berpasang-pasangan, hanya Adam yang sendirian. Lalu Tuhan memberi seorang penolong. Sering sekali kalau orang sudah jatuh dalam dosa, orang kalau sudah hidup, sudah terjebak dalam jebakan setan, mereka hanya saling menyalahkan seorang dengan yang lain. Dia yang salah, dia yang salah, dia penyebabnya, dia penyebabnya. Jadi ada perselisihan. Inilah keadaan manusia di akhir zaman ya. Bahwa kejahatan dan kebenaran akan tumbuh bersama-sama. Ini yang kita dengarkan beberapa minggu yang lalu. Tumbuh bersama-sama, seakan-akan saling berlomba. Dan bahkan, saya sudah katakan tadi, kadang-kadang dibungkus dengan bungkusan rohani. Bungkusan rasanya dibungkus dengan firman Tuhan. Orang yang saya katakan ini, yang dikutip semuanya adalah firman Tuhan. Tetapi siapa yang punya hak untuk menghakimi orang dengan berkata, kamu pasti akan dihukum, kamu pasti mati, binasa. Malaikat saja, ya, malaikat Mikael ketika satu waktu ia berhadapan dengan setan, dengan iblis. Malaikat itu, Mikael itu tidak pernah menghakiminya. Tetapi ia hanya berkata, kiranya Allah yang Maha Kuasa menghardik engkau. Tapi ini mengaku sudah ketemu Tuhan, sudah masuk surga beberapa kali, ketemu Yesus yang asli katanya. Ada beberapa kali ketemu Yesus yang beberapa kali melihat neraka, lalu karena itu dia mengaku dirinya adalah Nabi Tuhan. Akan tumbuh bersama-sama Bapak Ibu. Jadi tidak hanya kejahatan yang secara kontras kelihatan memang ini jahat. Walaupun itu kejahatan yang memang betul-betul nyata kejahatannya itu akan bertumbuh. Tetapi juga kejahatan yang berbungkuskan kerohanian. Berbungkuskan Tuhan. Jadi Tuhan ini akan digunakan, dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan. Ini juga akan bertumbuh bersama-sama. Itu sebabnya kalau umat Tuhan tidak jeli, tidak memiliki pandangan rohani yang jeli, tidak memiliki pengetahuan Alkitab yang baik, benar, dan menyeluruh, maka akan dapat terkecoh, dapat tertipu. Keadaan manusia ya akan terus bertambah ya. Kerohanian orang-orang yang semakin rohani juga bertambah, makin rohani. Kemudian orang-orang yang semakin berdosa juga makin bertumbuh. Tumbuh bersama-sama. Di akhir zaman juga akan terjadi polarisasi yang semakin tajam. Ya, pemisahan yang semakin tajam. Karena dia makin bertumbuh akan ketahuan antara lalang dan gandum. Saat ini memang lalang dan gandum itu hidup, tumbuh bersama-sama. Tumbuh bersama-sama. Tetapi semakin ketika masih kecil, Bapak Ibu, gandum dan lalang rasanya sulit untuk ketahuan, sulit untuk dilihat, sulit untuk dibedakan. Tetapi kalau sudah numbuh bersama, sudah tumbuh semakin dewasa, akan semakin kelihatan, bisa membedakan. Saya ini adalah anak seorang petani. Bapak mama saya petani, saya juga dulu waktu masih kecil saya sempat ikut dalam pertanian, sawah. Saya bisa membedakan antara tanaman padi dengan lalang. Tetapi bagi orang yang tidak punya pengalaman, dia akan berpikir lalang ini sama dengan padi. Karena sama, kelihatannya sama. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena kejahatan makin bertambah, semakin nyata, kejahatan juga semakin nyata, kebenaran juga semakin nyata, maka semakin nyatalah perbedaan di antara keduanya.
Yang membuat sulit itu adalah yang kejahatan dibungkus dengan kerohanian. Kejahatan dibungkus dengan menggunakan ayat-ayat Tuhan. Sehingga seperti ini. Dia menggunakan ayat-ayat Alkitab, dia menggunakan nama Tuhan untuk menghakimi orang yang tidak sepaham dengan dia. Dan ini yang terjadi. Ini akan terjadi di akhir zaman ini, dan ini akan semakin terus bertambah. Dan puncaknya, itu sampai harus kepada puncaknya. Sampai sempurna. Kejahatan ini harus sampai sempurna. Kebenaran juga harus sampai sempurna. Jadi ini yang harus kita ketahui. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan melihat keadaan manusia dan kejahatan yang terjadi di akhir zaman ini. Dalam ayatnya yang ke-12 dari Roma pasal 13 itu, dia berkata, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ayat 13, marilah kita hidup dengan sopan. Kenapa harus hidup dengan sopan? Sebab sudah mau siang. Seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, keadaan sekarang ini digambarkan ayat 12 dan 13 digambarkan bagaikan malam yang pekat. Malam itu berarti gelap, gelap itu berarti kejahatan. Kejahatan yang semakin memuncak. Ya, semakin memuncak. Di situ dikatakan ada pesta pora dan kemabukan. Ini kita akan melihat Bapak Ibu di dalam Lukas pasal 17. Lukas 17 ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-30, ada 5 ayat. Seorang boleh baca untuk kita, boleh Pak Hendra bantu baca? Lukas pasal 17 ayat 26 sampai 30, silakan. Lukas 17 ayat 26 sampai 30. Silakan. Ya. 30. Nah, ini Bapak Ibu, ini perhatikan sama seperti yang terjadi di zaman Nuh. Ini Yesus sedang menjawab pertanyaan orang-orang Farisi tentang tanda akhir zaman. Ya, nanti dibaca dari ayat-ayat di atasnya. Mereka menanyakan kepada Yesus, apa tanda kedatanganmu? Yesus berkata, manusia ini mencari tanda. Tidak ada tanda yang diberikan kepada kamu. Ya, itu nanti dibaca di ayat-ayat sebelumnya. Mereka makan dan minum, ada pesta pora, mereka kawin dan dikawinkan terus. Ayat 28. Ya. Ayat 30. Iya. Jadi ini yang akan terjadi Bapak Ibu. Kejahatan apa? Kejahatan apa yang akan terus bertambah? Salah satunya adalah di sini dikatakan ada pesta pora. Pesta pora ini kan hanya memikirkan kepuasan diri sendiri, kepuasan nafsu, kepuasan kedagingan. Pesta pora, makan dan minum
kawin mengawinkan. Jadi akan banyak semakin bertambah-tambah dosa berkaitan dengan kejahatan seksual. Termasuk dalam pernikahan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, umat Tuhan harus betul-betul berdoa. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya termasuk hamba-hamba Tuhan, kalau tidak waspada, hidup nikahnya juga akan diuji dengan dosa-dosa ini. Umat Tuhan akan dihadapkan, hidup nikah umat Tuhan akan dihadapkan dengan situasi akhir zaman ini. Saya nggak tahu apakah nanti mungkin juga akan ada hamba-hamba Tuhan, kelihatannya pelayanan ternyata ada perselingkuhan, ada istri simpanan. Itu bisa saja Bapak Ibu. Pada waktu-waktu yang lalu, ya saya ada dengar. Saya dengar begitu. Orang hamba Tuhan, dia melayani, bicara atas nama Tuhan. Orang, mengagumi pelayanannya. Tapi ternyata jatuh ada dalam dosa itu. Saya nggak tahu, bahkan sekarang ini mungkin masih dalam penjara. Kenapa saya sampaikan ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Supaya kita waspada. Umat Tuhan, kita seluruhnya hati-hati hidup nikah kita semuanya. Nah, hidup nikah ini. Jadi kalau bicara hidup nikah, memang betul-betul hidup nikah suami istri itu akan dicobain. Tapi bagi yang belum menikah pun ini akan dicobain. Hidup nikah ini juga erat kaitannya dengan persoalan seksual. Ini kita harus waspada. Anak-anak Tuhan, ini keadaan dan ini akan terus berlanjut. Ulangi lagi Pak Hendra, ayatnya yang ke 20 berapa tadi? Iya, ayat 27. Iya. Sampai kapan mereka pesta pora dan makan minum kawin mengawinkan sampai kapan? Sampai Nuh masuk dalam bahtera. Artinya sudah ada dalam penyelamatan. Sudah aman. Kejahatan itu akan terus bertambah, akan terus berlangsung sampai Nuh masuk bahtera. Kemudian air dari langit turun, air dari bawah bumi naik. Kejahatan itu akan terus bertambah. Jadi itu tidak berhenti nanti. Tadi gambarannya kan gambaran sampai 100 km ya, kilometer 100. Itu tidak akan berhenti di kilometer 99. Itu akan jalan terus. Orang-orang benar ketika sampai di kilometer 100 ini akan masuk ke dalam bahtera dan diselamatkan. Sementara kejahatan mungkin akan terus melewati itu sampai nanti batasnya. Sampai batas akhir. Jadi kalau masih ingat Bapak Ibu gambaran ya minggu terakhir, 1 minggu terakhir dari minggu Daniel, 70 minggu Daniel, pertengahan tahun, ya pertengahan dari 7 tahun itu akan terus bertambah-tambah. Dan itu nanti akan berakhir kejahatan itu kapan? Ketika Yesus turun dan dibangun kerajaan 1000 tahun. Itu sebabnya mari kita semua waspada. Inilah keadaan manusia di akhir zaman. Ini keadaan dunia di akhir zaman. Manusia di akhir zaman. Orang akan pesta pora, kawin mengawinkan. Orang mabuk oleh dunia ini. Dan ini juga akan terkena dengan anak-anak Tuhan. Satu tadi berkaitan dengan soal hidup nikah. Hati-hati. Umat Tuhan hati-hati pernikahannya. Hidup nikahnya hati-hati. Yang tergoda dalam hal pernikahan ini bukan hanya laki-laki. Kalau dulu-dulu kan laki-laki yang sering jatuh ya. Sekarang ini istri juga bisa juga. Sekarang
Sekarang ini orang tidak ragu untuk ngajak selingkuh, Bapak Ibu. Baik perempuan, dia akan berani berkata, yuk kita berselingkuh. Yang penting kita jaga masing-masing. Ini kita harus waspadai. Ini akan terjadi. Sebab kejahatan akan terus bertumbuh. Kejahatan akan terus bertambah. Kalau terus bertambah berarti jenis kejahatannya akan terus bertambah. Coba pikirkan Bapak Ibu. Mungkin kita akan berkata dengan kalimat ini. Kejahatan dulu tidak sama seperti sekarang ini ya. Dari dulu dengan sekarang kejahatannya makin beda. Makin jahat sekarang ini. Kalau dulu beberapa puluh tahun yang lalu, contoh saja ya, beberapa puluh tahun yang lalu orang yang berhutang sajalah. Kalau orang berhutang biasanya malu ketemu dengan orang yang memberi hutang karena belum bayar, betul ya? Beberapa puluh tahun yang lalu. Sekarang ini orang yang berhutang lebih galak dari yang mengutangkan. Nantangin lagi. Apalagi kalau sudah di dalam sama-sama anak Tuhan lagi bilang gini, kan firman Tuhan bilang kalau meminjamkan sesuatu jangan harap kembali. Enak aja. Ini yang terjadi sekarang ini. Orang yang berhutang jauh lebih galak. Dan ini kan berbeda dari beberapa puluh tahun yang lalu. Kalau dulu-dulu kan kita malu ketemu, misalnya saya berhutang sama Pak Hotman. Aduh saya malu kalau ketemu Pak Hotman nih. Saya lihat dari kejauhan, saya harus menghindar tuh. Sampai dia lewat. Saya malu. Sekarang ini nantangin. Dia bilang, kalau nggak saya bayar emang kenapa? Kejahatan terus bertambah. Jenisnya, jenis kejahatan juga akan bertambah. Jenis kejahatan yang tidak terjadi di masa lalu, sekarang ini terjadi. Mungkin kalau kita bisa pikir-pikir, kita akan menemukan jenis jenis kejahatan yang baru sekarang. Yang tidak pernah terjadi di masa lalu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini yang harus kita waspadai. Kemudian demikian juga di zaman Lot. Ya, silakan Pak, ayat 28. Ada apa? Mereka makan dan minum terus. Ayat 29. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini kejahatan ini kita harus hati-hati, kejahatan akan terus bertambah. Dalam hidup nikah kita akan dicobain. Kemudian dalam hal keindahan dunia ini berusaha untuk membuat kita mabuk oleh dunia ini. Dunia ini membuat kita, pokoknya kita memuji-muji dunia ini. Ini saya bisa kasih gambaran Bapak Ibu. Tidak tahu saya pernah katakan enggak. Dulu kalau bicara kuburan, apa yang Bapak Ibu bayangkan tentang kuburan beberapa puluh tahun yang lalu? Takut ya, penampakan serem. Ya. Itu yang dipikirkan ketika kita bicara soal kuburan. Wah, pokoknya kengerian aja, takut. Sekarang ini nggak perlu takut lagi ke kuburan sekarang ini. Coba aja pergi ke kuburan ke Pondorangon. Di situ bukan kuburan, taman bunga. Pernah saya ketika, enggak tahu siapa waktu itu, saya ikut mengantar orang meninggal. Pulang-pulangnya malah yang mengantar orang meninggal ambil bunga dari kuburan, bawa pulang. Dia lihat bunga-bunganya bagus-bagus. Makanya sekarang ini banyak kuburan tidak pakai bunga asli. Banyak bunga plastik. Kenapa? Karena banyak orang yang ngambil. Dulu orang berkata kalau bawa sesuatu dari kuburan bawa ke rumah itu bawa sial. Sekarang ini enggak. Keuntungan. Belum lagi kuburan yang dibuat nyaman. Ada taman bermainnya. Dibuat nyaman, orang pacaran di situ.
kuburan sekarang ini dibuat nyaman. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, kuburan itu digambarkan sebagai gambaran kemunafikan. Dunia ini berusaha menipu kita. Dunia ini berusaha menipu orang-orang yang tidak berpengalaman dan tidak berpengertian tentang firman Tuhan. Dunia ini berusaha membuat nyaman dalam kemunafikannya. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita waspada. Amin. Kita harus waspada. Jangan mabuk oleh dunia ini. Jangan seperti orang-orang di zaman Nuh dan di zaman Lot. Tetapi kalau kita tidak waspada, kita akan menjadi bagian dari orang-orang di zaman Lot dan di zaman Nuh. Tetapi kalau kita waspada, kita akan menjadi bagian dari keluarga Nuh dan keluarga Lot yang diselamatkan. Jangan mabuk oleh anggur, jangan terpukau dengan dunia ini. Silakan kita bisa menikmati dunia ini, silakan. Tapi jangan sampai dunia ini membuat kita jauh dari Tuhan. Amin. Segala fasilitas yang ada sekarang ini kita manfaatkan, kita gunakan dengan baik. Tapi jangan segala fasilitas yang ada ini membuat kita jauh dari kasih Tuhan. Silakan gunakan segala fasilitas, segala teknologi yang ada sekarang ini. Silakan gunakan dengan baik, dengan bijak. Kita gunakan untuk membawa kita semakin mengerti firman Tuhan dan semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang terjadi. Keadaan dunia ini digambarkan seperti malam hari. Malam itu gelap, itu kejahatan. Kejahatan yang semakin bertambah-tambah. Ya, kejahatan itu semakin pekat. Kalau kan firman Tuhan berkata di dalam Yesaya pasal 1 ayat 8 ayat 18. Mari kita berperkara tentang firman Tuhan. Meskipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Meskipun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya. Merah, kalau semakin pekat, merah itu menjadi apa? Menjadi hitam. Berarti kejahatannya semakin bertambah-tambah, semakin pekat. Bukan merah lagi, sudah semakin merah tua, merah gelap sampai gelap. Ya. Dari merah cerah makin pekat dia, makin merah tua, ada namanya apa? Merah marun ya. Merah hati, merah marun sampai gelap. Hitam. Dan itulah sebabnya Paulus berkata, saudara-saudara, ini waktunya bagi kita untuk bangun. Jangan tetap dalam kegelapan itu. Kejahatan apa lagi yang terjadi? Makin sering berselisih, kembali kepada Roma 13 tadi, ayatnya yang ke-13. Ya, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ya, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang harus kita perhatikan. Ya. Jangan dalam percabulan. Cabul ini, Bapak Ibu, saya masuk sedikit, ini berkaitan kan terkait juga dalam kehidupan nikah kita semua. Cabul ini adalah terkait dengan pikiran. Ya, cabul itu bukan perbuatan praktis, tetapi konsep pemikiran dalam pikiran. Itu cabul. Jadi biar pikiran kita, hati kita dikuasai oleh Tuhan. Amin. Soal saat ini Bapak Ibu, banyak sekali jalur dosa yang kita akan hadapi. Pandangan mata, telinga. Ya, kalau sudah pandangan mata, pikiran kan keliling-keliling tuh. Kalau orang dulu dari mana datangnya cinta? Dari
Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Dari mana datangnya dosa? Dari mata turun ke hati, naik ke pikiran. Diolahnya dalam pikiran. Gitu. Banyak sekali dosa. Banyak sekali pintu dosa. Kalau kita tidak waspada. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam setiap hari pasti mungkin ada kesalahan. Sebuah survei mengatakan perempuan itu harus berkata-kata 25.000 kata sehari. Jadi harus mengucapkan 25.000 kata-kata itu sehari. Harus habis itu. Kalau nggak habis, stres itu. Makanya banyak ngomong terus. Nah, tuh. Kalau laki-laki 15.000 kata-kata sehari. Jadi itu harus diucapkan. Jadi nggak heran kalau laki-laki itu lebih banyak diamnya. Ya, jadi kadang-kadang ada kan perempuan, ini kamu, bapak kok saya sudah ngomong kamu diam aja. Nggak pernah ngomong dari tadi, cuma saya yang ngomong. Bukan dia yang mau begitu, memang laki-laki begitu. Ya. Jadi di dalam Amsal, ya, Amsal dia berkata dalam banyak berbicara terdapat banyak kesalahan. Jadi itu dari satu pintu saja. Ya, saya coba lihat di dalam Amsal 10 mungkin. Mungkin bisa kita saling sama-sama baca. Amsal 10 ayat 19. Amsal 10 ayat 19. Silakan. Iya. Dalam banyak berbicara ada banyak pelanggaran. Nah, itu sebabnya kita juga harus mulai ngerem. Kita harus mulai bijak. Amin. Kita harus mulai bijak. Ada banyak peluang untuk kita bisa melakukan kesalahan. Ada banyak pelanggaran dalam banyak berkata-kata. Itu dari satu pintu saja kita sudah berdosa. Ya. Itu ada sebuah contoh, ya, yang dikatakan, ya, saya dengar juga dari Om dan juga ini dari pelajaran pelayanan penginjilan. Contoh 10 telur. 10 telur. Ya, Gembala sempat menyampaikan beberapa minggu yang lalu, ingat saya. Jadi kalau 10 telur itu orang mau buat kue, 10 telur, 9 telur sudah dipecahin, sudah dimasuk semua, bagus. Tibalah telur terakhir, begitu dipecahin langsung masuk, busuk telurnya. Apa yang terjadi? Apakah hanya telur busuk ini bisa dipisahkan lagi? Yang semuanya, yang 9-nya diapain? Ikut busuk juga, harus dibuang. Jadi satu kesalahan bisa mencemari, bisa merusak kesalahan yang lain. Itu sebabnya Paulus berkata kebiasaan yang buruk dapat pergaulan yang buruk dapat merusakkan kebiasaan yang baik. Itu sebabnya mari kita terus waspada, jaga-jaga Bapak Ibu, ya. Nah, yang kedua tadi di situ dikatakan makin sering berselisih dan iri hati. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Sekarang ini orang gampang berselisih. Orang suka cari-cari masalah sekarang ini. Cari persoalan, cari akan masalah supaya terjadi keributan. Tidak ada masalah pun jadi ribut. Berusaha diciptakan sebuah penyebab supaya ribut. Hati-hati. Jangan suka berselisih. Atau kita tidak suka berselisih, tapi orang lain berusaha membuat kita berselisih. Orang lain berusaha membuat kita marah dan emosi. Ini juga kita harus waspadai. Disinilah yang disebutkan penguasaan diri.
Kita harus menguasai diri, menguasai pikiran dan perasaan kita. Jangan sampai masuk dalam perselisihan dan iri hati. Jangan iri, jangan suka ngiri. Amin. Jangan suka iri. Orang lain, tetangga yang beli TV baru, di sini yang pingsan. Dia beli baru. Hari ini TV 35 inch. Besok 2 minggu lagi ganti 40 inch. Ganti lagi. Dapat kendaraan lagi. Tetangga yang ganti-ganti kendaraan, ganti fasilitas, di sini yang ribut. Suami istri yang tetangganya yang ribut. Hati-hati. Jangan iri, amin. Dalam pelayanan juga Bapak Ibu. Emangnya dalam pelayanan tidak ada iri-irian? Ada, banyak sekali. Kadang-kadang satu dengan yang lain saling iri. Ada yang berkata begini, ini terus yang dikasih pelayanan. Dia terus yang pelayanan. Saya nggak pernah. Ada yang begitu. Paulus berkata, kamu masih saling berselisih. Bukankah kamu itu tandanya sebagai manusia duniawi? Jadi hati-hati perselisihan. Iblis akan memunculkan akar perselisihan di antara kita. Jangan sampai ada perselisihan di antara kita. Amin. Segala berkat itu kalau kita tidak hati-hati, kita tidak mensyukuri, iblis akan memakai berkat-berkat itu menjadi akar perselisihan di antara kita. Waktu-waktu yang lalu kan saya sering sekali kasih gambaran adalah misalnya dalam hal entah ada pemberian, kita ada dapat berkat, lalu gereja bagi-bagi. Hanya karena ada yang agak berbeda sedikit, berselisih. Kelihatannya hari ini juga ada bagi makanan juga ya. Ada, saya lihat tadi ada di situ. Jangan sampai ada berselisih. Kok dia dikasih 2? Kok gua 1? Padahal dia nggak tahu bahwa 2 itu untuk anaknya. Anaknya ada di situ. Atau siapa di situ. Padahal dia cuma bawa untuk keluarganya. Kok dia 2? Saya kok 1? Bu Eli bilang minta lagi. Nggak apa-apa kalau masih ada. Tapi kalau nggak ada, itu akan dibawa. Kalau masih mau ngomong, bisa tambahin enggak? Ini kalau nggak ngomong, tapi ngomel di hati. Cerita keluar sana. Kamu tahu nggak? Masa di gereja kemarin, yang lain semua dapat lebih, saya enggak? Itu kan jadi masalah. Perselisihan. Ini banyak sekali pengalaman kita di masa-masa lalu. Amin. Hanya karena perbedaan warna, ada berkat kita dikasih baju oleh panitia Natal, hanya karena beda warna, masalah. Ya. Tuh, padahal itu beli sendiri lagi. Itu pun masih ribut, iri. Kok warnanya dia begitu, saya kok beda? Saya istilahnya kan dikasih, saya udah nggak bayar. Dikasih, orang lain beli. Saya dikasih. Ya saya syukurin aja, ngapain saya ngomel lagi? Udah syukur dikasih. Jadi itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus hati-hati. Iblis akan menimbulkan akar-akar perselisihan. Jangan sampai terjebak, amin. Mulai dari hal-hal yang sangat kecil. Dan perselisihan di antara mana? Di antara sesama kita sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam keluarga, di antara teman berteman. Kita harus waspada. Kemudian, ini juga ya kita akan semakin sulit membedakan, ya akan semakin sulit orang membedakan kebenaran, apalagi hidup benar. 2 Timotius 3 ayat 7. Bapak Ibu nanti baca keadaan manusia mulai dari ayat 1-nya ya. Jadi keadaan manusia di akhir zaman ayat 7, silakan Pak. Iya.
Namun, iya, di akhir zaman, menjelang kedatangan Yesus, orang akan semakin sulit mengerti artinya kebenaran. Jadi kalau kita sudah jelaskan, orang susah terima. Susah ngerti. Dia bilang, kamu membela dirilah, apalah segala macam. Orang tidak mengerti kebenaran. Semakin sulit mengerti kebenaran. Itu sebabnya kita sangat membutuhkan kemurahan Tuhan. Amin. Supaya kita bisa mengerti kebenaran. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang harus kita lakukan, ya, yang harus kita lakukan adalah situ sulit mengenal kebenaran apalagi hidup benar karena mereka dikuasai berbagai-bagai nafsu. Kenapa orang sulit membedakan kebenaran? Karena mereka dikuasai oleh berbagai nafsu duniawi. Oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ayat 14 dari Roma pasal 13 tadi. Ayatnya yang ke-14, silakan. Iya, kenakanlah Kristus. Kenakan Kristus sebagai perlengkapan, artinya memakai. Memakaikan Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Artinya apa? Kita menjadi satu dengan firman. Biar firman itu menunggal dalam kita. Firman itu menyatu. Jadi kehidupan kita ini selalu diwarnai oleh firman Tuhan. Amin. Mungkin kita berkata bagaimana kita bisa menyatu dengan Tuhan, dengan Yesus, mengenakan Yesus. Yohanes pasal 1 ayat 1 dia berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan ayat 14 dia berkata, sekarang firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi kalau firman Tuhan, kita menghidupi firman, berarti kita menyatu dengan firman. Itu sebabnya Bapak Ibu saya sudah katakan sebelumnya, mari kita melihat keadaan ini. Keadaan sekarang ini tidak biasa-biasa saja. Keadaan sekarang ini tidak alami. Keadaan sekarang ini sudah semakin luar biasa. Banyak firman Tuhan semakin digenapi. Mari kita mengenakan Kristus. Jadi kalau sudah mulai berselisih, ingat firman Tuhan. Ingat firman Tuhan. Ada orang bilang kan begini, kalau mau marah, sebelum marah tarik nafas dulu. Ya, tarik nafas panjang dulu. Kenapa? Kalau sudah tarik nafas panjang, itu amarahnya akan menurun. Mungkin tidak hilang sama sekali, tetapi itu daya dorongnya akan berkurang. Lagi emosi nih, tarik nafas. Itu akan lega. Nah sekarang, ketika kita mulai terjebak, kita dihadapkan dengan jebakan-jebakan iblis. Dalam kehidupan sehari-hari sekarang ini ada namanya jebakan Batman. Jadi iblis akan melakukan jebakan Batman untuk anak-anak Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan. Ketika kita berhadapan dengan itu, cepat-cepat tarik nafas, ingat firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, dalam hidup ini selalu ada kesempatan bagi kita untuk melakukan kesalahan. Apalagi di Jakarta ini. Terlalu banyak peluang, terlalu banyak kesempatan untuk kita bisa melakukan kesalahan. Itu sebabnya kita mengingat Kristus. Mari kita mengenakan Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Menunggal dengan firman. Biar firman Tuhan ini mewarnai hidup kita. Firman Tuhan mewarnai pikiran kita, rancangan kita, angan-angan kita, pikiran kita. Semuanya dikuasai. Amin. Dalam hidup nikah juga. Dalam hidup nikah. Tapi juga dalam hidup nikah jangan menggunakan firman untuk membela diri dan untuk menyerang yang lain. Misalnya suami menyerang istri, istri menyerang suami pakai ayat Alkitab. Ada sebuah cerita waktu itu Bapak Ibu, orang buat ceritanya begini. Jadi satu waktu si istrinya ini masak makanan yang enak sekali. Masak makanan yang enak, dia lagi makan nih. Tiba-tiba suami datang. Dia lihat, wah enak nih, dia pakai firman Tuhan.
dia gunakan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, apa yang engkau ingin lakukan, apa yang engkau inginkan orang lain perbuat kepadamu, perbuat jugalah demikian kepada mereka. Ya kan? Artinya dia minta supaya makanan itu berbagilah. Gitu ya. Saya nggak tahu ada ayat lain lagi nggak yang meminta apa kalau ada makanan bagi gitu ya, saya nggak tahu. Tapi istrinya lalu menjawab juga dengan firman Tuhan. Iya, firman Tuhan berkata, jangan mengingini apa yang menjadi milik saudaramu. Dibalas lagi dengan ayat firman Tuhan lagi. Berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Lalu istrinya berkata, ambillah dan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ya kan? Itu lucu memang kedengarannya, tapi ya bukan harus begitu juga untuk saling ini ya. Hanya untuk mengikuti maunya, tapi pakai ayat-ayat. Lucu juga sih memang. Nah, artinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika ada sebuah masalah, kita menghadapi tantangan dan situasi ini, kita akan menghadapi godaan-godaan akhir zaman ini. Kita ingat firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang terus menyadarkan kita. Dan kalau kita sudah disadarkan, kita harus bertindak dengan benar. Amin. Bapak Ibu, iblis akan memakai segala sesuatu yang ada di sekitar kita supaya kita berdosa. Ingat, satu waktu di dalam Matius pasal 4, Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam. Puasa 40 hari, 40 malam, tidak makan, tidak minum, nggak tahu rasanya bagaimana. Dan iblis tahu apa yang menjadi kebutuhan Yesus. Ketika hendak buka puasa, setelah puasa 40 hari, 40 malam, kebutuhan utamanya apa? Makan dan minum, itu kebutuhan utamanya. Dan iblis tahu apa yang dibutuhkan oleh Yesus dalam suasana itu. Dan iblis mencoba Yesus. Yesus, kau pasti lapar. Kau kan habis puasa kan? Kau pasti lapar. Memang bahasanya tidak begitu. Tapi saya coba dramatisir saja kan begitu. Kau kan lapar. Sekarang ini kan ada batu. Kau kan Allah yang maha kuasa. Kau kan anak Allah yang hidup. Ubah aja batu ini jadi roti. Ngapain kau susah-susah? Udah, ubah aja ini, supaya kau bisa makan. Yesus tahu, wah iblis ini berusaha menjebak saya. Apa yang Yesus katakan? Iblis, ada juga firman Tuhan berkata, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Tapi ada orang Kristen menjawab, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari nasi juga. Dari capcay juga. Ada orang berusaha membelokkan begitu. Artinya Bapak Ibu, iblis tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan iblis akan mencobai kita melalui kebutuhan-kebutuhan. Kira-kira sekarang apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu? Kebutuhan mendesak sekarang ini apa? Umumnya duit ya. Dan mungkin ada yang kebutuhannya yang lain. Hati-hati, jangan sampai kita dijebak oleh iblis melalui kebutuhan kita itu. Amin. Hati-hati, waspada. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Kembali ke 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 ayat yang kelima. 2 Timotius 3 ayat 5, silakan. Terus jauhilah mereka itu. Baca nanti Bapak Ibu mulai dari ayat 1 sampai ayat 5 bagian A itu. Semuanya di situ dia berkata, apalagi orang menjalankan ibadahnya secara lahiriah, tetapi mereka justru memungkiri kekuatannya. Alkitab berkata, jauhilah mereka itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Waspadai dan jauhilah sifat-sifat manusia di akhir zaman. Kelihatannya sangat rohani, bawa-bawa nama Tuhan. Tapi perbuatannya barbar. Perbuatannya sadis. Perbuatannya tidak manusiawi. Ini harus diwaspadai. Saya sudah katakan tadi, ada orang-orang yang
bicara seakan-akan bicara tentang firman Tuhan, seakan-akan bicara kebenaran, tapi sebenarnya iblis sedang menggunakannya. Kita harus waspada betul. Kalau kita tahu Bapak Ibu, kalau penyesat itu, kalau jelas-jelas dia penyesat, dia betul-betul menentang kebenaran, kita bisa langsung menolak, betul tidak? Tapi kalau penyesat itu dia Alkitab berkata dia serigala tapi berpakaian domba, itu yang sulit, itu bahaya. Itu sangat berbahaya, dan ternyata dalam lingkungan, dalam wilayah kerohanian juga ada yang seperti itu. Itu sebabnya itu sangat sulit untuk diatasi kalau kita tidak waspada. Kemudian kembali ya, yang berikutnya yang harus kita lakukan Lukas 17 tadi. Lukas 17 ayatnya yang ke-31 dan 32. Silakan. Ya, ayat 31 dan 32. Ingatlah akan istri Lot. Jadi istri Lot ini menjadi peringatan bagi umat Tuhan di akhir zaman ini. Kenapa? Padahal Tuhan sudah menyelamatkan dia. Istri Lot ini sudah selamat, tidak terkena api dari langit yang diturunkan oleh Tuhan untuk memusnahkan orang Sodom dan Gomora yang hidup dalam dosa. Tuhan sudah selamatkan, sudah dibawa pergi. Tetapi akhirnya dia harus mati. Menjadi patung, menjadi tiang garam. Karena apa? Ia menoleh ke belakang. Kenapa menoleh ke belakang? Ia mencintai. Alkitab berkata mereka kaya di Sodom dan Gomora. Mereka menjadi orang terkenal di Sodom. Itu nanti makanya dikatakan si Lot ini sering berdiri duduk di pintu gerbang. Nah, waktu itu orang-orang yang terpandang itu, orang berkedudukan tinggi itu, biasanya mereka duduk di pintu gerbang kota. Nah, di situ mereka bukan duduk tidak ada kerjaan, tapi di situ orang-orang lain bisa datang kepada mereka untuk bertanya. Artinya, Lot itu sudah berhasil sukses di Sodom. Dan ketika mereka keluar, mereka kan tidak bawa apa-apa. Semua kekayaan mereka ditinggal di sana, hangus. Mereka bawa apa? Hanya bawa diri sendiri dan pakaian yang ada di tangan yang mereka pakai. Mungkin ada beberapa potong pakaian. Ia merasa sayang dengan hartanya yang ada di sana, sudah dikumpulkan berpuluh-puluh tahun. Sekarang mereka tinggalkan. Itu sebabnya dia berkata, ingatlah akan istri Lot. Makanya dikatakan di dalam ayat 31 tadi, orang yang ada di peranginan jangan ia turun mengambil barang-barangnya. Orang yang ada di ladang jangan ia pulang mengambil barang-barangnya. Artinya apa? Jangan mencintai dunia ini. Jangan mencintai dunia ini. Jangan terpikat oleh dunia ini. Amin. Kita butuh memang dunia ini, tapi jangan sampai apa yang kita butuhkan di dunia ini yang ada saat ini membuat kita menjadi jauh dari Tuhan. Segala fasilitas jangan membuat kita jauh dari Tuhan. Hati-hati, kita semua harus hati-hati. Ya. Istri jangan menjadi penghalang bagi suamimu untuk masuk surga. Suami jangan menjadi penghalang bagi istrimu untuk supaya dia masuk surga. Anak-anak jangan jadi penghalang bagi orang tua untuk orang tua masuk surga. Orang tua juga begitu, jangan menjadi penghalang bagi anak-anak supaya anaknya masuk surga. Tetapi kita semua harus bersama-sama ingin masuk ke surga. Amin. Ini yang harus kita lakukan. Jangan mencintai dunia ini dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Segala fasilitas yang ada yang Tuhan berikan hari ini pada kita, kita gunakan untuk membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Yang terakhir, yang harus kita lakukan, kembali ke Roma pasal 13, ayatnya yang ke-14. Roma 13 ayat 14.
Kita baca sama-sama, Roma 13, 14, 3, ya. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Sekarang, jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Kita merawat tubuh kita ini bukan hanya untuk kesenangan, bukan untuk kepuasan daging, tapi kita merawat tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ada orang kan merawat tubuh, merawat semuanya supaya orang bisa kagum. Sehingga kalau dia lewat, mulai dari garis awal, ikutin terus. Gak kedip. Ada orang yang berpikir begitu, merawat tubuhnya supaya dapat ini dari orang lain. Saya tidak katakan kalau kita merawat tubuh kita, orang tidak perhatikan. Memang betul perhatikan, tapi motifnya bukan untuk orang lain. Tetapi untuk Tuhan. Amin. Contoh, kita berpakaian ini untuk siapa sih? Untuk dilihat orang lain. Kita beli baju bukan untuk orang lain kok. Kita beli pakaian bukan untuk orang lain, untuk diri kita. Dan karena kita sudah tahu kebenaran, kita semuanya melakukannya untuk Tuhan. Amin. Kita sehat, harus sehat. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Kok bisa sehat untuk Tuhan? Iya, kalau kita sehat, kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan benar untuk Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang mau saya katakan, keadaan dunia ini semakin jahat, ya, semakin gelap, dan orang hidup dalam perselisihan dan kemabukan, makin sering berselisih. Orang sulit mengenal kebenaran, tetapi hati-hatilah. Ini kita harus tahu semua ini supaya kita bisa bertindak dengan benar. Apa yang harus kita lakukan? Kenakan Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Manunggal dengan firman Tuhan. Waspada, jauhilah sifat-sifat manusia akhir zaman. Jangan mencintai dunia ini, jangan terikat dengan dunia ini. Dan rawatlah tubuhmu untuk Tuhan, bukan untuk dunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya kita mendapatkan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, ini tubuh kami, hidup kami persembahkan kepadamu, supaya Engkau mengatur hidup kami. Dan firman-Mu itulah Tuhan yang sanggup mengatur hidup kami. Hari ini Engkau mengingatkan kami, mengajarkan kami tentang keadaan manusia di akhir zaman. Dan Tuhan juga mengajar kami bagaimana kami menghadapi dunia saat ini. Bagaimana kami menghadapi manusia di akhir zaman ini. Bagaimana kami harus bertindak sehingga kami tidak terseret oleh keadaan manusia di akhir zaman ini. Tetapi kami tetap berdiri teguh di dalam kebenaran firman-Mu. Baik dalam kehidupan nikah seluruh sidang jemaat-Mu. Kehidupan nikah hamba-hamba-Mu. Kehidupan kami semuanya ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan menjadi orang-orang yang mendorong orang lain untuk bisa masuk sorga. Dan kami juga mau masuk sorga. Keluarga kami hidup bersama dengan Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak terikat dengan dunia ini. Kami mau Tuhan supaya kami manunggal dengan firman-Mu. Kami menyatu dengan Tuhan. Dan biarlah firman-Mu mewarnai kehidupan kami setiap hari. Mewarnai pikiran kami. Mewarnai hati kami. Mewarnai percakapan kami. Mewarnai segala rencana kami. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan Yesus. Hamba-Mu yang selesai hari ini menyampaikan firman-Mu, tetapi biarlah Tuhan Roh-Mu yang terus bekerja, dan biarlah Roh-Mu akan mengingatkan firman ini, dan firman ini terus akan terngiang dalam ingatan kami, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari, di pekerjaan, dalam keluarga, di mana saja, di perkuliahan kami, dan di mana saja Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Tuhan, segala hormat bagi-Mu. Kami mengakhiri ibadah kami mengakhiri pemberitaan firman-Mu, dan biarlah nama Tuhan ditinggikan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami